Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Dari saya sendiri, Habibah, lalu ada Torik, Gian, Dava, dan juga Sekar. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi bernama OBS Studio. Buat kalian yang belum familiar apa itu aplikasi OBS Studio, OBS Studio adalah sebuah aplikasi gratis yang digunakan untuk merekam layar atau live streaming. Aplikasi ini sering digunakan oleh para content creator, gamers, dosen, guru, pelajar, dan juga yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang OBS Studio, mulai dari sejarah singkatnya, fitur-fiturnya, siapa pengembangnya, dan juga yang lainnya. Semoga presentasi kali ini dapat dipahami dengan mudah dan juga bermanfaat bagi kalian. Yuk simak video selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan deskripsi umum dari OBS Studio. Yang pertama ada sejarah singkat berdirinya OBS Studio. OBS pertama kali dikembangkan oleh si Jim Bailey pada tahun 2012. Kini pengembangannya dilanjut oleh OBS Project, sebuah komunitas pengembangan open source. Jadi dulu pertama kali OBS Studio dikembangkan atau dirancang oleh seseorang bernama Eugene Bailey pada tahun 2012. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, OBS Studio ini sudah dikembangkan atau dirancang lebih lanjut oleh sebuah komunitas pengembangan source yang bernama OBS Project. Selanjutnya di sini ada pengembang dari aplikasi OBS ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komunitas OBS Project sudah memegang atau mengembangkan lebih lanjut tentang OBS Studio ini. Lalu untuk saat ini tuh OBS Studio sudah didukung oleh berbagai platform besar seperti YouTube, Twitch, dan juga Facebook. Selanjutnya di sini ada tujuan utama dari pembuatan OBS Studio. Nah, tujuan utama dari pembuatan OBS Studio atau fungsinya yaitu menyediakan alat perekaman dan penyiaran video yang gratis, fleksibel, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada target pengguna dari OBS Studio sendiri. Target utamanya yaitu pembuat konten, gamer, guru, dosen, pelajar, profesional bidang teknik, hingga pengguna umum. Jadi itu karena fungsinya sangat digunakan saat ini, yaitu menyediakan alat perekam dan penyiaran video yang gratis. Saat ini tuh OBS Studio sudah digunakan baik bagi pembuat konten, gamer, guru, dosen, bahkan pelajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Gian akan melanjutkan untuk menjelaskan fitur-fitur utama yang ada di OBS Studio. Yang pertama adalah perekaman dan live streaming secara bersamaan, di mana kita bisa merekam layar sekaligus live streaming jika kita mau live streaming di dalam aplikasi platform seperti YouTube dan Twitch, dan bisa dilakukan secara bersamaan. Yang kedua adalah scene dan source manager, di mana kita dapat mengatur beberapa tampilan scene yang berisi dari berbagai sumber seperti dari kamera, gambar, dan jendela aplikasi yang ada di dalam Windows kita. Yang ketiga adalah audio mixer lengkap, di mana kita bisa mengatur noise cancellation, gain, dan sinkronisasi suara yang kita inginkan sebagai input suara dalam rekaman. Yang keempat adalah metode studio, di mana untuk menyampaikan dan mentransisikan sebelum menampilkan siaran langsung. Selanjutnya yang kelima adalah kamera virtual, di mana output OBS bisa digunakan di Zoom, Team, dan juga lain-lain. Dan selanjutnya fitur terakhir adalah dukungan plugin, di mana kita bisa menambahkan fitur tambahan seperti overlay, efek, atau integrasi dengan perangkat keras lainnya. Baik, saya akan melanjutkan teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi OBS Studio. Yang pertama, OBS Studio sangat berguna untuk merekam demo alat, sistem otomatis seperti robot, sensor, atau sistem kendali. Yang kedua, OBS Studio juga sangat berguna untuk live streaming dan video bersamaan. Yang ketiga,
OBS dapat digunakan saat presentasi proyek akhir atau praktikum mekatronik secara online. Dan yang keempat, OBS Studio dapat merekam perangkat lunak simulasi seperti PRC, Arduino, atau SolidWorks yang dikombinasikan dengan kamera untuk menampilkan perangkat kerasnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatur audio di software OBS Studio itu sendiri. Yang pertama, jika kalian ingin menambahkan source audio input ataupun audio output, kalian bisa pilih di bagian source ini, kalian klik tanda plus ini, tanda add source, kalian klik, lalu kalian pilih antara audio input dan audio output sesuai yang kalian butuhkan. Kita klik di sini. Nah, di sini kalian bisa berikan nama sesuai yang kalian inginkan, lalu klik OK. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu device yang akan kita gunakan sebagai audio input. Kita pilih device ini karena sesuai dengan device yang ada di laptop saya. Kita klik OK. Nah, otomatis source audio input yang kita tambahkan tadi maka akan muncul di bagian source ini. Begitupun jika kalian ingin menambahkan source audio output, maka kalian bisa lakukan hal yang sama seperti tadi. Selanjutnya ada di bagian setting. Nah, untuk di bagian setting ini kita pilih bagian audio. Nah, bisa kita lihat ada bagian general yang berisikan tentang sample rate dan channel. Kalian bisa pilih sesuai dengan kenyamanan kalian, berapa hertz yang kalian butuhkan dan kalian inginkan. Dan channel. Lalu ada global audio device. Nah, di sini itu ketika kalian ingin merekam layar atau menggunakan OBS Studio, otomatis ketika kalian ingin menampilkan sebuah video, kalian harus memilih desktop audio ke speaker ini. Mengapa? Dikarenakan jika kalian tidak memilih speaker ini atau disable, maka ketika kalian menampilkan video, audionya itu tidak akan ikut terekam, akan tidak ada suaranya. Maka kalian harus mengatur terlebih dahulu di bagian audio, lalu ke global audio device di bagian desktop audio. Nah, kalian pilih ke speaker. Selain kalian menyiapkan desktop audio untuk merekam suara pada device kalian, jika kalian ingin merekam suara kalian menggunakan mikrofon, maka kalian juga harus mengaktifkan mikrofon di pengaturan ini, agar ketika kalian berbicara menggunakan mikrofon, si OBS Studio menangkap suara kalian dari mic kalian seperti itu. Lalu di sini ada meters dan juga advance. Lalu ada juga hotkeys. Kalian bisa mengatur sesuai dengan apa yang kalian butuhkan ketika ingin menggunakan OBS Studio. Selain itu juga di OBS Studio kalian bisa mengatur equalizer audio kalian sendiri dengan cara mengklik tanda pengaturan di pojok sini. Kalian klik. Nah, di sini kalian bisa mengatur satu persatu audio input atau audio output yang kalian tambahkan di source. Bisa kalian sesuaikan saja seperti volumenya atau mono ataupun stereo.
Nah, di sini kalian bisa mengatur audio input dan audio output satu persatu per input yang kalian masukkan ke source atau kalian tambahkan di source. Dan juga bisa dengan cara mengatur filters audio input yang kalian tambahkan di source dengan mengklik kanan di bagian salah satu source, lalu kalian pilih bagian filter. Nah, di sini kalian bisa menambahkan seperti filter band equalizer, kompresor, expander, gain, dan lain-lain. Saya contohkan menambahkan band equalizer. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, di sini kalian bisa mengatur sesuai kenyamanan kalian, high, mid, low di equalizernya dan juga di filter lainnya agar sesuai dengan kenyamanan kalian. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian audio software OBS Studio itu sendiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang tadi. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangannya OBS Studio. Nah, di sini kelebihan dulu yang saya akan bahas. Kelebihan dari OBS Studio ini dapat membuat banyak scenes di dalamnya dan bisa juga ditambahkan sumbernya seperti layer, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Pada aplikasi Streamlabs terdapat juga fitur tersebut, tapi kurang fleksibel dalam scripting dibanding OBS Studio sendiri. Dan OBS Studio ini mendukung plugin pihak ketiga dan dapat menggunakan script dari Python untuk otomasi dan fitur tambahan. Sementara di aplikasi Streamlabs, fitur ini terbatas dan OBS Studio juga tersedia di Windows, macOS, dan Linux. Sementara Streamlabs tidak didukung multi-platform. Nah, kekurangan dari OBS Studio ini memiliki tampilan yang kurang ramah bagi pemula. Nah, tampilan OBS Studio ini cukup mentah dan harus diatur secara manual. Sedangkan Streamlabs itu memunculkan wizard saat dibuka. Dan OBS Studio tidak memiliki fitur siap pakai. Semua harus dibuat dan disambung secara manual. Sedangkan pada Streamlabs semua fitur sudah terintegrasi langsung. Dan pada Studio terkadang plugin menjadi tidak kompatibel setelah di-update. Sedangkan pada Streamlabs plugin dan fitur sudah di-built in dan lebih stabil saat update. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika digital dalam penggunaan OBS Studio. Yang pertama, kita harus menghindari penggunaan konten yang melanggar hukum atau hak cipta. Kita tidak boleh mengambil asal video gambar dari orang lain tanpa izin. Hal ini bisa menjadi pelanggaran hukum. Yang kedua, kita harus menghormati privasi orang lain saat melakukan siaran langsung. Jika kita sedang melakukan siaran langsung, kita harus memastikan orang-orang di sekitar kita sadar dan setuju apabila mereka direkam. Yang ketiga, memberikan kredit jika memakai karya orang lain. Misalnya, kita menggunakan musik atau ilustrasi dari internet, kita harus menuliskan sumber ataupun nama dari kreator. Lalu yang terakhir, jangan menyebarkan hoax, ujaran kebencian, ataupun manipulasi informasi. Informasi yang kita sebarkan dapat berdampak besar, maka dari itu kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah Studio adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan merekam dan siaran langsung.
OBS ini sangat bermanfaat untuk pelajar, pendidik, pembuat konten, bahkan untuk kebutuhan profesional, terutama di bidang teknik seperti katakan. OBS Studio juga sangat disarankan bagi pelajar ataupun mahasiswa teknik untuk mendokumentasikan proyek mereka. Lalu yang kedua, bagi pengguna baru juga sangat disarankan untuk menonton tutorial terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami cara penggunaan. Dan yang terakhir, OBS Studio bisa menjadi alat andalan untuk presentasi teknis, kegiatan pembelajaran interaktif, hingga produksi konten profesional. Sekian presentasi kami mengenai OBS Studio. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Only up in time.